Welcome back teman-teman di episode 43 Melangkah sekali lagi di podcast Randomness Personified. Melangkah sekali lagi selalu menjadi sebuah pertanyaan filosofis teman-teman. Melangkah sekali lagi selalu menjadi kata-kata quotes yang lazim kita temukan di internet dan juga di banyak sosmed lainnya sebagai salah satu alasan untuk kita mencoba sekali lagi dalam hidup, untuk kita mencoba percaya di dalam magisnya hidup, untuk kita mencoba percaya bahwasanya semua yang baik-baik akan ditambahkan dalam hidup kita. Dan aku di sini mau bilang kalau semua itu benar teman-teman. Ketika kita memilih untuk melangkah sekali lagi, berarti kita memilih untuk melangkah maju. Kita memilih untuk percaya, untuk berani, dan untuk merayakan hidup sekali lagi. Dan itu bukan hal yang mudah teman-teman. Untuk melangkah sekali lagi ketika kita udah diterpa banyak cobaan di dalam hidup, itu sulit banget. Aku tahu itu sulit banget teman-teman. Kadang aku pun juga gak bisa melalui itu semua. Tapi aku ingat dulu pas kecil ketika aku berada dalam titik nadir terendah di dalam hidupku. Aku terus-terusan bilang ke diriku sendiri, aku bakal tunggu sampai besok. Jadi maksudnya adalah, aku tahu hari ini capek banget, aku tahu hari ini keras banget, aku tahu hari ini cuman dipenuhi oleh tangisan dan juga otak kita yang udah gak mampu dengan semua dalam hidup ini. Tapi aku tetap bilang kepada diriku sendiri, besok, tunggu besok. Apapun itu pemikiran jelek yang aku punya dalam otakku, aku selalu bilang tunggu besok. Apapun itu yang aku coba untuk lakukan hari ini yang jelek-jelek, aku selalu bilang tunggu besok, tunggu hari esok. Dan berhari-hari, berminggu-minggu, ternyata aku bisa melalui semuanya karena aku selalu menunggu hari esok. Karena aku selalu melangkah sekali lagi. Dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Pencapaian terbesar dalam hidupku bukan di aku udah punya uang berapa banyak, bukan di aku udah meraih peringkat ini dan itu di dalam hidupku. Tapi ternyata pencapaian terbesar dalam hidupku adalah melangkah sekali lagi. Menemukan keberanian jauh di dalam lubuk hatiku untuk tetap berkata pada diriku, kalau aku bisa melangkah sekali lagi. Ketika kita semua beranjak dewasa, hal itu jadi lebih sulit, jadi lebih berat. Dan akhirnya kita menyadari gitu, kalau semua orang diterpa masalah yang sama, kalau kita harus melangkah sekali lagi. Dan karena kita bisa melakukannya dengan baik, kita boleh berbangga pada diri kita sendiri. Kita boleh banget memilih untuk gak jauh-jauh di dalam hidup. Kita boleh milih untuk gak lari dulu. Kita boleh milih untuk jalan dulu. Satu langkah. Kita memilih untuk melangkah sekali lagi. Dengan tempo kita yang gak ditentuin dengan orang lain. Dan dengan kita gak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita udah sukses teman-teman. Kita udah membuktikan kalau perjalanan kita ya milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Dan itu adalah salah satu titik penting di dalam kedewasaan hidup kita, di mana kita akhirnya menyadari kalau perjalanan kita dalam hidup ya milik kita, bukan milik orang lain. Jadi gak ada gunanya kita membandingkan diri kita
alasan kita untuk melangkah sekali lagi nggak harus besar. Mungkin teman-teman bisa menemukan alasannya seperti aku yang selalu bilang, nunggu besok, nunggu besok, nunggu besok. Tapi kita bisa kok memilih untuk melangkah sekali lagi untuk alasan lainnya. Yang sekali lagi bukan menjadi alasan orang lain. Tapi menjadi alasan yang benar-benar diri kita sendiri. Dan itu nggak harus besar. Itu nggak harus mewah. Itu bisa jadi suatu yang memang resonan banget sama diri kita. Itu bisa menjadi suatu yang intim banget bagi kita. Mungkin kita ingin melangkah sekali lagi karena kita ingin lihat endingnya One Piece sebelum kita mati. Mungkin kita ingin melangkah sekali lagi karena kita ingin nyoba seluruh mie ayam di Jawa Timur. Mungkin kita ingin melangkah sekali lagi karena kita ingin menyelesaikan Lego kita yang berjumlah 3.500 itu. Mungkin kita ingin melangkah sekali lagi karena kita ingin melihat diri kita bahagia, ataupun kita belum liburan dan aku harus liburan dulu sebelum ini dan itu. Apapun itu alasan kita untuk melangkah sekali lagi adalah valid, teman-teman. Dan ketika kita memutuskan untuk percaya pada hidup ini sekali lagi, itu merupakan langkah yang besar dan langkah yang benar-benar harus ditempuh di dalam kedewasaan hidup kita, dimana kita legowo pada semua yang kita jalani dan kita percaya diri pada semua yang belum kita jalani. Terkadang alasan untuk melangkah ada di hobi yang kita sukai. Terkadang alasan kita melangkah ada di hobi-hobi yang dulu kita sukai, tapi kita tinggalkan. Tapi kita mencoba untuk menyukainya lagi. Terkadang alasan kita melangkah ada di hobi yang kita belum tahu kita bakal suka. Semua itu bisa jadi alasan kita untuk tetap bertahan, teman-teman. Karena terkadang alasan terbaik untuk bertahan adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Ketika kita tahu bahwa kita harus menyelesaikan drakor kita tuh nggak lagi hidup bagi orang lain, tapi kita hidup karena kita mau ngeliat ending drakornya. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Itu menurutku malah keren banget gitu. Karena kita berusaha menyenangkan diri kita sendiri. Ketika kita put ourselves first before others, ketika kita menaruh diri kita sendiri sebelum orang lain, itu membuat kita menghargai hidup kita lebih banyak lagi. Dan ketika kita berada di titik terendah kita emang benar-benar harus menyayangi diri kita masing-masing dengan 110%, teman-teman. Disitulah kita akan menemukan cinta sejati dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada juga yang ingin melangkah demi orang-orang tercinta, seperti ingin membahagiakan keluarga, ingin menyekolahkan anak, atau mungkin ingin melihat kucing oren kita beranak pinak. Itu juga bagus banget, teman-teman. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus menempatkan diri kita juga. Kalau kita mau melihat orang lain bahagia, dan kita berasumsi orang lain ingin melihat kita bahagia, maka sah-sah aja kalau kita ingin melihat diri kita bahagia. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah ya dari diri kita sendiri, karena nggak ada yang paling tahu kita daripada kita. Jadi alasannya untuk orang lain gak apa-apa, teman-teman. Tapi alasan yang kita buat untuk diri kita sendiri akan jauh lebih ngena. Ada juga orang-orang lain yang mau melangkah sekali lagi untuk alasan-alasan yang kita gak, mungkin bagi kita gak masuk akal, tapi bagi mereka itu bagus. Bagi mereka itu adalah motivasi untuk tetap mengarungi hidup di dalam alam semesta ini. Ada yang ingin melangkah sekali lagi karena cucian yang belum diberesin. Mungkin ada orang-orang yang ingin lanjut S2 dan lanjut penelitian.
ada banyak tempat bagus di dunia yang belum didatangi, ataupun ingin melihat sejauh mana diizinkan melangkah oleh Tuhan. Ada juga yang melakukannya demi kuliner, dan ini dan itu, semua itu adalah alasan yang valid, teman-teman. Dan aku di sini mau bilang bahwa semua alasan teman-teman untuk melangkah sekali lagi adalah baik. Dan buat kalian yang gak punya alasan itu, tapi tetap ingin melangkah, itu juga baik, teman-teman. Buat kalian yang living life as it is, buat kita-kita yang sedang hidup lempeng-lempeng aja, yang hidupnya berat tapi masih gak punya alasan untuk tetap melangkah, yang hidup karena terpaksa aja harus hidup, yang hidup karena harus menanggung banyak hal di dalam dunia ini. Teman-teman, semoga teman-teman diberikan semua yang terbaik dalam hidup, dan semoga teman-teman diberikan kekuatan untuk melangkah sekali lagi. Kapanpun teman-teman ingin didengarkan ceritanya, kapanpun teman-teman ingin punya teman buat curhat, sepasang telinga untuk mendengarkan semua apa yang udah terjadi dalam hidup teman-teman sekarang, teman-teman boleh banget DM aku di semua sosmed aku. Teman-teman boleh banget untuk cerita ke aku kapanpun dan dimanapun, melalui semua kanal sosmedku, ataupun langsung ke aku, untuk cerita apapun itu ke aku, untuk meringankan beban teman-teman. Mungkin itu juga bisa menjadi alasan teman-teman untuk tetap melangkah sekali lagi. Dan aku akan lebih dari senang hati untuk membantu teman-teman mendapatkan itu semua. Buat teman-teman yang ingin orang buat cerita di dalam taraf yang profesional, yang bisa memberikan feedback yang bagus, buat teman-teman yang ingin mendapatkan alasan yang valid untuk buat teman-teman yang ingin mencari alasan untuk melanjutkan hidup dan juga melangkah sekali lagi dari terapis ataupun psikolog, teman-teman boleh menghubungi layanan hotline pencegahan bunuh diri di www.healing119.id ataupun melalui nomor telepon WA 081 38 00 73 120, di mana teman-teman akan langsung tersambung dengan konselor Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Marzuki Mahdi, di mana semua keluh kesah teman-teman akan didengarkan dengan tulus dan privasi teman-teman akan tetap terjaga. Semoga teman-teman bisa menemukan semua alasan, apapun alasannya, untuk tetap percaya dalam hidup dan tetap melangkah sekali lagi, teman-teman. Semoga teman-teman bisa diberikan semua kekuatan di dunia ini untuk menemukan, untuk mencari kekuatan untuk tetap berjalan, untuk tetap berlari, untuk tetap merangkak di dalam hidup ini, teman-teman, untuk tetap berusaha. Karena aku tahu kita akan bahagia pada akhirnya, dan itu adalah sebuah kepastian, teman-teman. Jadi jangan lupa, teman-teman, untuk selalu melangkah sekali lagi, dan juga sekali lagi. Dan bertahun-tahun dari sekarang kita bisa melihat kembali pada kehidupan kita, dan kita udah menyadari seberapa jauh kita sebenarnya udah melangkah. Aku bangga banget sama teman-teman yang udah sampai sejauh ini, dan aku akan selalu mendoakan kesehatan teman-teman semua. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, wishing you all the best in life and hoping that you all can do it one more time.
Thank you so much for listening and God bless you all.